Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Datang di channel Hidayat. Wahai pemirsa, mari kita saksikan perdebatan Mahadewa sama M. Kucluk. Silakan dikutip dalilnya, di mana ayat yang mengatakan kalau Yesus Kristus akan menyelamatkan Bani Katolik dan Bani Protestan. Silakan Kucluk, ditunggu Kucluk. Nama lu ganti depannya, makanya jangan Muhammad, bikin malu. Nama yang cocok buat ente, contoh Jahanam, bagus tuh buat ente tuh. Mencret lo, kira ditanya balik. Kalau kepada mu'alaf itu layak disebutkan selamat para mu'alaf mendapatkan calon neraka. Itu calon neraka karena sudah ditentukan oleh Al-Quran. Kenapa dia akan masuk neraka? Karena Nabi sendiri tidak bisa tahu kemana arah tujuannya. Muhammad tidak bisa menyelamatkan diri dari api neraka, dan Muhammad tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Sehingga ada hadis yang berkata, wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Tuh, Muhammad tidak bisa menyelamatkan keluarganya, anaknya, apalagi adai orang Indonesia bagaimana mungkin bisa diselamatkan oleh yang namanya Islam. Jelas, harusnya adai menyadari tidak ada keselamatan di dalam Islam. Harusnya adai ini sadar dan bersyukur ada Muhammad KT yang berani menyampaikan kebenaran ini supaya adai diselamatkan. Tapi kalau adai malah menentang Muhammad KT, ya terserah, resiko adai sendiri yang akan merasakan nanti di neraka, berenang di kawah Chandra di muka. Ngeri. Oleh karena itu saudara, kalau memang mau diselamatkan, jangan mengeraskan hati, baca Quran yang benar. Jangan dengerin kata ustadz yang membacakan hadis dan fikih. Kalian ini mau aja sih didongengin sama ustadz tentang cerita-cerita dongeng di Arab. Itu deh. Oke adei, selamat berpikir, selamat dijamah Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, ini monyet satu belum dikasih pisang nih dari kemarin nih. Nanyanya itu-itu aja. Memang Muhammad yang bisa menyelamatkan kita? Bukan. Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan kita ke surga. Nggak bisa menyelamatkan kita dari neraka. Nggak bisa. Yang menyelamatkan kita masuk ke surga, itu amal kebaikan kita. Lewat jalan yang diberikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Si Kucluk ini gimana sih? Ini dari kemarin nanya itu-itu aja. Lu ada pertanyaan yang lain gak sih? Perpuluhan lu gak naik-naik kayaknya ya? Pertanyaannya itu mulu. Gimana ini Kucluk ini? Nah sekarang ya Kucluk ya, gue pengen nanya, di mana ayatnya yang mengatakan kalau Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen? Kalau misalkan ada ayatnya, lu mau operasi plastik di mana? Tinggal ngomong ke gue ya. Plastik gue siapin, uangnya pun gue siapin. Santai aja, gue mau cengli orang. Supaya muka lu ganteng. Ah, Mahadewa, di mana ayatnya? Amal bisa menyelamatkan kita, ayatnya di mana? Terus melalui baginda Muhammad SAW itu di mana ayatnya melalui baginda Muhammad? Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan. Jadi jangan ngelantur kalau ngomong, Mahadewa. Muhammad ini manusia biasa, lahir dari rahim Khadijah Aminah bin
binti Aminah binti Wahab. Katanya bapaknya Abdullah mengaku menjadi nabi setelah umur 40 tahun Muhammad ini. Bukan dinubuatkan sejak kecil. Nah, terus apa? Kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan, ngapain diikuti? Apanya yang perlu diteladani dari Muhammad yang tidak bisa menyelamatkan? Kalau mengikut Yesus, jelas teladannya akhlakul karimah, mengajarkan kasih, menuntun manusia kembali ke surga, itu ikut Yesus. Ikut Isa Al-Masih, jelas arah tujuannya jelas. Kalau ikut Isa Al-Masih, Isa Al-Masih tahu kepada Allah karena berasal dari Allah. Dan Muhammad mengenal Allah juga kagak. Sok-sokan mau membawa manusia kepada Allah, dia saja nggak kenal dengan Allah. Dia sama dengan Mahadewa sekarang, mengajak orang supaya menyembah Allah. Mahadewa sendiri tidak kenal dengan Allah. Bagaimana mungkin Mahadewa akan benar di hadapan Allah? Ya, coba kita berpikir cerdas, berpikir sehat, ya. Ayatnya saja tidak ada tertulis Muhammad akan menyelamatkan. Ayatnya saja tidak ada tertulis Muhammad mengenal Allah. Bagaimana mungkin? Bahkan Muhammad bin Abdullah itu tidak sunat. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah sunat. Itu. Makanya gara-gara tidak sunat itulah rakus dengan perempuan. Istrinya 13 tertulis di hadis Bukhari Muslim. Dan yang paling kecil Aisyah binti Abu Bakar Siddiq dikawin umur 6 tahun. Coba bayangin. Itu sesuai hadis Bukhari Muslim. Hadis sahih lagi. Muhammad mengawini Aisyah ketika umur 6 tahun. Takut keburuan orang lain, perawannya. Jadi cepet-cepet dikawin umur 6 tahun. Perawan ting coy. Duh, lu ngelantur sampai kemana-mana ya. Nabi Muhammad mengaku menjadi Tuhan, mengaku menjadi Nabi. Terus ke ibunya Aminah bin Wahab, binti Wahab. Terus lari lagi kemana tadi? Keselamatan. Lu makin aneh aja ya. Satu-satu dulu bahas kita ya. Allah berfirman, Allah menyampaikan pesannya kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang sudah dapat garansi jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Tuhan alam semesta, Allah pemilik alam semesta sudah bicara seperti itu kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah ada ucapan seperti itu, coba lu pikir dulu ya, pakai otak, jangan pakai pantat mikirnya. Kira-kira kalau Allah sudah berucap seperti itu, menurut lu gimana tuh? Pikir dulu pakai otak ya, jangan pakai pantat. Gue gak usah ngejelasin ya. Kalau gue jelasin, lu enak. Mendingan lu berpikir dulu supaya lu sedikit cerdas gitu. Sedikit cerdas aja, ya. Nggak usah cerdas. Maksud gue levelnya naik dikit aja lah. Sekarang ya, di dalam kita conversation, di dalam kita diskusi soal mengenai keselamatan, banyak ayat keselamatan. Allah akan menyelamatkan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Yang beriman itu siapa? Tentu yang beriman itu adalah yang percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya kepada Rasulullah SAW beserta nabi-nabi sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, para malaikat dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan gue ini simpel mudah. Di mana di Bible yang mengatakan kalau Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen? Di mana? Ayatnya di kantor kelurahan, belum diambil. Mahadewa. Itu ayat yang kamu sebutkan itu jelas bahwa Muhammad itu berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa
Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya karena Muhammad berdosa. Sebab ada ayatnya di surat ayat 14 Al-Isra ayat 14, wala tajiratu wajiratun wizra ukhra, yang artinya seorang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Nah, Muhammad seorang berdosa, maka Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya. Jadi Anda membacakan ayat itu, surat Al-Fat ayat 29, sudah menjelaskan bahwa Muhammad itu berdosa. Mahadewa membacakan ayat itu membuka boroknya sendiri, jelas. Dan di Al-Quran yang ketiga dijelaskan yang akan masuk surga itu bukan orang Islam, tapi orang yang beriman dan bertakwa. Jelas? Yang Anda sebutkan tadi, orang yang beriman dan bertakwa. Siapa itu orang yang beriman? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 62. Siapa saja orang beriman, golongan apa saja yang beriman? Yang pertama golongan Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Sabi'in. Itu orang beriman. Tidak ada orang Islam. Tidak ada Islam disebut di situ. Kasihan deh lo. Ngeri ya, ikut Islam itu gak jelas. Tidak ada ayatnya Islam beriman, tidak ada. Orang beriman itu Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Cuma 3 yang dibenarkan oleh Al-Quran. Sehingga Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 47 berkata, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa ani fadaltukum 'alal alamin. Yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Tidak ada wahai Bani Arab, wahai Bani Quraisy, tidak. Tapi wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu. Aku jadikan kamu di atas segala umat. Tidak ada orang Quraisy, orang Arab di atas segala umat, tidak ada. Jadi saya harap yang beragama Islam ini mikir. Jadi tidak ada ayatnya orang Islam itu termasuk orang beriman. Kemudian yang kedua tentang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah yang pertama menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Itu takwa yang pertama. Takwa yang kedua, menahan amarahnya. Takwa yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Ayat ini tertulis di surat 3 Ali Imran ayat 134. Jelas ya. Jadi kalau berbicara itu harus jelas dalilnya. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Kaceh. Begitu ya Mahadewa. Mudah-mudahan ini menambah ilmu buat Mahadewa. Belajar dulu, banyak belajar Quran ya Mahadewa ya. Biar paham gitu. Mana yang akan diselamatkan, mana yang beriman di hadapan Tuhan. Islam itu tidak termasuk orang beriman dan bertakwa di hadapan Tuhan. Tidak. Jelas ya. Justru di sini yang harus banyak belajar itu M. Kucluk di sini, ya kan? Ente bilang tadi Nabi Muhammad itu berdosa terus dibuka boroknya. Itu kan pernyataan dari Allah. Semua para nabi itu maksum. Yang namanya maksum itu terjaga dari yang namanya dosa. Semua nabi pada saat melakukan kesalahan, semua itu mereka bertobat. Tidak ada nabi yang tidak bertobat. Cuma di dalam sejarah, di dalam hadis, dan di dalam riwayat manapun juga, hampir gua tidak menemukan kesalahan baginda Nabi Muhammad di situ.
Dan pesan Allah di situ sudah jelas. Apabila nih ya, Nabi Muhammad melakukan kesalahan, wahai Muhammad, dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang sudah dapat garansi jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belajar lagi untuk masalah penebusan dan penyelamatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengutus semua utusannya, Allah mengutus 124.000 nabi. 25 nabi masuk ke dalam Al-Quran, dan wajib kita ketahui, ketika para nabi melakukan kesalahan, mereka semua bertobat. Bertobat mereka semua. Ente, umat Kristen, umat Bani Paulus, ditebus, mimpi lo. Mimpi lo teh. Nabi Muhammad, tadi bilang lagi, Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Jelas, Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan kita. Betul. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah amal kebaikan kita. Itu sudah jelas. Nabi Muhammad tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya. Kalau Allah lah semua yang berkuasa. Kita melakukan sholat tiap hari, kita beribadah, kita berbuat baik, kita berpuasa, kita bersedekah, belum tentu kita masuk ke surga. Gimana sama ente? Gimana sama ente? Kami bersujud kepada Yang Maha Kuasa dalam sehari itu 5 kali. Ente bersujud sama siapa? Ente menuhankan siapa? Menuhankan manusia. Gua aja belum tentu masuk surga. Ente mau masuk surga ditebus, mimpi lo. Kace. Di dalam surah An-Nisa di situ disebutkan, tidaklah setiap semua orang akan mendatangi neraka. Apa lu nggak malu baca ayat itu, kucuk? Apa lu nggak malu? Itu ayat-ayat universal. Ayat itu tidak diperuntukkan untuk umat muslim saja, tetapi seluruh manusia itu. Ya Yohanes, seluruh manusia, termasuk ente, termasuk keturunan ente, moyang ente, emak ente, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Dari zaman kuda beranak kuda, kambing beranak kambing, gajah beranak gajah, semua akan mendatangi yang namanya neraka. Mendatangi bukan artinya memasuki. Ngerti ente kucluk? Di ayat selanjutnya jelas di situ Allah menyebutkan Allah akan menyelamatkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu jelas kami. Siapa yang orang beriman? Yang beriman. Tentu kami umat muslim. Ente beriman nggak? Boro-boro ente beriman. Nanti di saat di hari yang ditetapkan sama Allah itu, kami akan mendatangi neraka. Kami akan melewati, tetapi kami tidak memasuki. Yang memasuki siapa? Ente itu, VIP, segerbong rame-rame sama iblis. Gua nanti akan menyaksikan ente digamparin sama malaikat. Paham kucluk sampai di situ? Nah tadi ente bilang takwa. Takwa terbagi menjadi 3. Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, menafkahkan harta. Lu belajar dari mana? Belajar dari mana? Di bawah pohon rambutan lu belajar. Takwa artinya itu kita menjalankan perintah Allah. Itu takwa. Kita menjauhi perintah Allah. Itu takwa. Kalau menahan amarah itu sabar namanya. Kalau memaafkan kesalahan orang lain itu lain cerita. Bukan seperti itu. Kita menafkahkan harta itu sedekah. Gimana sih ente ini? Pengertian takwa itu luas. Ente mengartikan terbagi menjadi 3. Oncom lu. Gimana sih? Di dalam Islam tidak ada keselamatan. Udah gue jelaskan itu semuanya. Sekarang pertanyaan gue sama ente, di mana ayat yang menyatakan kalau Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen? Di mana? Kalau misalkan ada, gue bantu lu operasi plastik, ya. Plastiknya banyak di rumah gue, slow aja. Sendal bekas, ember bekas, aqua bekas gue siapin. Tinggal uangnya gue cariin ntar. Kalau Mahadewa tidak bisa menemukan dosanya Muhammad, berarti Mahadewa ini diutus iblis untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Tidak ada ayatnya Muhammad, semua nabi ini maksum, tidak ada. Tidak ada ayatnya Muhammad itu bertobat. Sampai mati diracun di Khaybar, dia tidak ada pertobatan. Suami orang dibunuh, istrinya diambilkan istri. Dibunuh, ini sedang perang, alasannya kan perang. Padahal merampok negara orang, merampok kekayaan orang. Dia pembunuh sampai meninggal dia.
Kan waktu diracun oleh istrinya yang dari Yahudi itu, makanya ini penyebabnya kenapa Islam benci banget kepada Yahudi. Karena Muhammad diracun oleh istrinya yang orang Yahudi itu, yang suaminya dibunuh di depan matanya di Khaybar. Lalu diracun di Khaybar dari paha kambing. Sakitlah dia, meninggallah dia karena racun. Karena diuji, seorang nabi itu sekalipun makan racun, maksudnya yang tidak disengaja, dia tidak akan mati kalau seorang nabi. Sebagaimana Saifuddin Ibrahim, istrinya diracun oleh saudaranya, tapi sampai sekarang masih hidup dia. Nah, itulah seorang nabi seperti itu. Yang tidak disengaja itu kena racun nggak bakal mati, karena Tuhan melindungi. Nah, Muhammad kapan bertobatnya? Sampai mati diracun, tidak pernah ada Muhammad bertobat. Tidak ada kata-kata Muhammad bertobat. Kalau Adam ada berkata bertobat di Al-Quran tertulis, Robana, halo ya Robana, dolamna angpusana, wa ilam takfir lana, latarhamna, lanakunana minal khosirin. Itu perkataan Adam dan Hawa minta ampun kepada Tuhan. Nah, Muhammad di mana perkataan minta ampun kepada Tuhan? Tidak ada. Berarti Muhammad tidak bertobat, mati masuk neraka. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad kembali kepada Allah. Udah patah ya. Di mana ayatnya bahwa Nabi itu dimaksum? Di Al-Quran coba. Semua Nabi dimaksum, dosanya diampuni. Mana ayatnya di Al-Quran? Anda jangan ngomong asal ngecap dekat Muhammad KC. Anda harus berbicara berdasarkan ayat. Harus punya ayat rujukan yang akan ditampilkan ketika berhadapan dengan Muhammad KC. Begitu Mahadewa, pesan saya seperti itu. Anda harus banyak belajar Al-Quran. Anda harus belajar ilmu agama Anda. Karena Anda tidak paham di dalam ilmu agama, hanya ikut-ikutan. Saya tahu Anda ini imannya iman taklid. Makanya Anda cuma bisanya ketawa-ketiwi, tapi Anda tidak bisa menyanggah pertanyaan Muhammad KC atau ayat-ayat yang Muhammad KC tampilkan. Oke, jawab ya. Di mana ayatnya bahwa semua nabi dimaksum? Tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Oke, jawab. Hehehe, mantap. Kucluk, lu nggak usah bawa kemana-mana dulu ya, sampai Nabi Muhammad diracun. Gue bisa bahas itu semua, insya Allah gue bisa gue bantai itu semua. Dan untuk kata ente tadi bilang, kalau kamu tidak bisa menemukan dosa Nabi Muhammad, berarti kamu diutus sama iblis, ya kan? Begitu pernyataan lu. Memang di dalam riwayat itu, di dalam riwayat sejarah, di dalam riwayat hadis Nabi, cerita-cerita Nabi itu, hampir saya tidak menemukan yang namanya dosa Nabi Muhammad itu seperti apa. Dan untuk masuk ke racun, nanti kita bahas itu. Sekarang kita bahas mengenai masalah penyelamatan dulu. Tadi kan udah gua jawab pertanyaan ente, keselamatan di dalam Islam, betul tidak? Masa gua mau gua kutip si ayat-ayatnya satu-satu? Kan banyak, terlalu banyak. Cukup dengan satu aja. Surat An-Nisa sudah jelas di situ. Bahwa yang nanti yang bakal nyemplung ke neraka itu adalah ente, ya. Ente nanti yang bakal digamparin sama malaikat Jabaniyah kalau misalkan ente tidak bertobat. Itu sudah jelas. Kami akan menyaksikan itu semua. Kami akan melewati. Kami mendatangi, tetapi kami akan melewati. Sementara ente sudah mendatangi, terus memasuki. Bedanya di situ antara kafir dengan umat Muslim. Itu jelas sangat beda. Karena Allah berjanji akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, Kuculuk. Udah jelas ya. Tadi ente bilang lagi sampai istrinya Saifuddin Ibrahim, nggak usah bawa-bawa ke situ. Dia diracun tapi tidak mati. Lo ingat kejadian Jessica? Jessica pada saat diracun itu sama si Mirna, pada saat diracun sama si Jessica, tahu nggak kalau dia itu diracun? Agama Jessica, agama Mirna apa sih? Kristen. Mati nggak dia? Mampus. Nggak usah bawa racun dulu. Pertanyaan gue ini simple. Mana ayat di dalam Bible yang mengatakan kalau Yesus berjanji akan menyelamatkan orang-orang Kristen? Nggak usah bawa kemana-mana dulu. Untuk racun lah, untuk apalah, gue bahas. Gampang itu gue bahas ya. Insya Allah semua hujah-hujah lu biar bisa gue babat itu. Apa lu nggak tertarik dengan sayembara yang gue berikan? Andaikan ada ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen, Yesus akan menyelamatkan Bani Paulus,
Bani Kristen, Bani Protestan, gue bantu lo operasi plastik, ya. Gue siapin nih, aqua bekas, ember bekas, semua gue siapin. Duitnya gue cari ya, itu janji gue. Coba lo sebutin sekarang. Ngomong-ngomong, bini lu kan jelek tuh. Udah jelek, udah keriput, udah putih, udah gendut. Gue punya adik. Oh, adik gue cantik. Adik gue cantik. Gue kasih bila perlu sama ente, adik gue ya. Kalau misalkan ente bisa menunjukkan ayat keselamatan di dalam Kristen, bahwa Yesus berjanji akan menyelamatkan orang-orang Kristen. Cari ayatnya ya. Kalau masih ada di kelurahan, ambil dulu di kelurahan. Bacakan sekarang buat gue. Kucluk, jawab dulu pertanyaan gue. Gimana sih? Ente tidak menjawab pertanyaan gue dari tadi. Di mana yang menyatakan di dalam Bible bahwa Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen, Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tolong dikutip ayatnya di sini. Tadi gue sudah menjelaskan seperti itu, ya. Ada nggak? Itu sayembara gue masih berlaku sampai sekarang. Ini gue masih cari aqua lagi nih buat ngumpulin nih, ya. Sebagai tanda gue ini orangnya itu komitmen, gitu. Gue pegang yang namanya janji. Silakan dikutip dalilnya. Di mana ayat yang mengatakan kalau Yesus Kristus akan menyelamatkan Bani Katolik dan Bani Protestan? Silakan Kucluk. Ditunggu Kucluk. Nama lu ganti depannya, makanya jangan Muhammad, bikin malu. Nama yang cocok buat ente, contoh Jahanam, bagus tuh buat ente tuh. Mencret lu, kira ditanya balik. Itu dalilnya ngaco, tidak ada menyelamatkan umat berislam. Umat yang bertakwa dan beriman itu bukan orang berislam. Karena orang yang beriman itu Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Itu orang yang beriman. Bukan Islam. Islam tidak termasuk orang beriman. Islam itu termasuk orang yang beragama, begitu. Beragama Islam. Makanya orang Islam itu tidak yang selamat, karena Islam itu agama, bukan iman. Jelas ya, saudara-saudaraku, Mahabharata, Mahadewa. Nggak usah bahas soal poligami, ya kan? Nah, kita bahas mengenai masalah keselamatan. Lu nggak usah ngelantur kemana-mana. Lu mah kebiasaan. Lu mah gimana sih? Al-Quran dongeng Arab. Emangnya Bible? Bible, kitab sejarah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bible yang dongeng. Dongeng mana itu? Dongeng onani. Dongeng onani. Dongeng Yunani. Seperti gini ya dongengnya ya. Singa makan rumput, dongeng itu. Ular makan debu, dongeng itu namanya. Itu baru dongeng. Lu nggak bisa ngebedain mana firman, mana dongeng. Jelas di situ. Mau gua sebutkan dongeng satu-satu? Ya banyak lah. Mungkin, tapi gue nggak mau bahas itu. Gue mau bahas soal keselamatan. Nah, lu bilang tadi siapa orang yang menemukan Allah? Mana ada orang yang menemukan Allah? Suka aneh-aneh aja. Allah jelas mempunyai sifat wujud, kidam, bako, walau, patul, lilau, disik, ya, mungu, binafsihi. Masa gue mesti sebut satu-satu? Wujud itu artinya ada. Ada, tetapi gaib. Sama halnya dengan angin. Angin ada tidak? Ada. Wujudnya ada tidak? Tidak ada. Bisa dirasakan? Bisa. Ada nggak? Ada. Wujudnya ada nggak? Nggak ada. Gaib. Seperti itu, Kucluk. Lu makin kesini makin bego perasaan. Bahas masalah poligami. Lu mati kalau bahas poligami sama gua, ya. Mati. Kenapa? Di dalam ajaran agama Islam, Islam itu ternyata bukan agama keselamatan. Bukan hanya agama keselamatan saja, tetapi Islam itu agama solusi. Paham nggak solusi? Itu Islam. Tetapi gue nggak mau bahas soal poligami. Kalau lu mau bahas poligami, jadi yang benar itu LGBT. Jadi yang benar itu homo, lesbi yang diresmikan di Skotlandia. Terus diresmikan sama Vatikan. Pusat lu itu yang meresmikan. Tanda tangan, cap jempol itu homo sama LGBT. Terus sekarang lari ke Singapura. Singapura sekarang lagi diperjuangkan. Kalau Thailand sudah resmi, Australia sudah resmi. Sekarang Thailand diperjuangkan. Jadi yang benar ajaran seperti itu. Iya. Ente gimana sih? Gue bahas di sini keselamatan. Mana tunjukkan dalilnya di dalam Bible, di dalam Biblos, di dalam kitab sejarah, di dalam catatan wartawan lu yang mengatakan kalau Yesus berjanji akan menyelamatkan Bani Katolik dan Bani Protestan. Kutip sekarang dalilnya. Bani Katolik, Bani Protestan. Ingat ya. Jadi maksud lu orang yang beriman itu ya ketiga kategori itu yang disebutin ya.
Terus Kristen disebutin nggak di situ? Allah berucap ya di situ ya, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul Allah, berimanlah kamu kepada hari kiamat, berimanlah kepada kitab-kitab Allah dan lain sebagainya. Jadi lu Kristen beriman sama siapa? Kristen Kristen berimannya sama patung, deh. Sama patung, itu sudah jelas. Allah tidak akan menyelamatkan sama orang yang beriman kepada patung. Patung itu membawa mudarat. Kucluk deh. Dari tadi gua minta ayat, minta dalil. Mana pernyataan Yesus secara eksplisit, secara gamblang menyebutkan kalau Yesus akan menyelamatkan Bani Katolik dan Bani Protestan. Ini sampai sekarang gua tungguin loh. Sampai sekarang gua tungguin ini. Gua bertanya sudah 4 kali loh ini ya. Pernyataan Yesus ya langsung ya, bahwa Yesus akan menyelamatkan Bani Katolik dan Bani Protesan. Protesan lagi. Maaf. Protestan, silakan. Ya, Mahadewa, bahasa ular makan debu itu bahasa kiasan. Karena semacam ikan, semacam kodok, itu debu. Bahasa aslinya itu debu. Kenapa debu? Karena berasal dari tanah. Kayak cacing, itu debu. Dihidupkan oleh Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi Anda tidak paham bahasa kiasan. Makanya perlu sekolah dulu. Sekolah kias, nasrib. Ya. Seperti sholat. Sholat 5 waktu itu kiasan juga. Takbiratul ihram artinya apa, berdiri apa, artinya apa, ruku artinya apa, sujud artinya apa. Nah itu kiasan. Tengok kanan artinya apa, tengok kiri artinya apa, itu juga kiasan. Sama dengan kiasan ular makan debu. Karena hakikatnya manusia juga berasal dari debu. Debu tanah jadi saripatinya, maka hiduplah manusia. Itu yang dimaksud ular makan debu. Kemudian singa, harimau makan rumput, itu juga kiasan. Yang rakus makan daging, apa itu rumput? Nah itulah namanya kiasan. Singa makan rumput. Mana ada singa makan rumput? Itu kiasan. Singa itu makannya yang hijau-hijau. Seperti apa? Cat duluk itu hijau, apem itu hijau. Begitu. Kalau bicara soal keselamatan, tentu harus melalui Yesus. Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang datang ke dunia diberikan nama sebelum dia lahir. Jadi dengan nama itu kita dapat diselamatkan. Yesus adalah sang juru selamat. Jadi tidak ada keselamatan melalui Muhammad. Oleh karena itu, sia-sialah pengikut Muhammad. Udah capek sholat, capek berbuat baik, tapi tidak dapat pahala, tidak dapat sorga, gitu loh, Mahadewa. Di mana ya ada sekolah kiasan? Gue mau daftar nih, daftar sekolah kiasan. Itu mau diterangkan secara logika nggak masuk akal, ya. Mau diterangkan secara ilmiah buntu lu teh. Kalau ada rumput makan singa, kalau ada ular makan debu. Oh larinya ke kiasan. Jadi kitabnya Bible itu banyak kiasan ya, kiasannya terlalu banyak. Sampai surga aja kiasan itu. Surga kiasan, cuma neraka nyata itu, jangan salah ya. Terus lu bilang tadi sholat kiasan, oh itu mah ente itu mah.
Kesimpulan ente yang mengatakan sholat kiasan. Kalau dari kami jelas sholat itu adalah perintah, ya. Nggak usah bawa-bawa soal apa lagi lah sama gue lah ya. Yang jelas Bible penuh dengan bahasa-bahasa kiasan yang sama sekali tidak bermakna sama sekali ya. Kalau misalkan dipelajari, otak itu makin stres. Nah itulah kitab dongeng. Makanya lu jangan nyalahin Al-Quran ya. Sekarang lu bilang kalau rumput makan singa itu kiasan. Kiasannya kiasan apa? Bermakna nggak? Lu tanya nih mumpung ada si Edis ya. Lu tanya kenapa rumput makan singa gitu. Nah voice note-nya ada di gua lo ini. Voice note buktinya ada di gua. Sama kan jawabannya sama ente ya. Kitab dongeng lu imani bego lu. Pak JJ nggak usah ngelantur ke gua Hira lah kemana-mana, nggak usah Pak JJ ya. Memang di dalam ajaran agama Islam Pak JJ ya, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah itu cuma Muslim. Ada nggak pernyataan di dalam Bible kalau agama Kristen itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Atau nggak diterima sama Yesus deh? Tidak ada. Tidak ada pernyataan seperti itu. Tetapi di dalam Islam jangan dulu mati sebelum keadaan Muslim. Karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah itu cuma Muslim. Kunci keselamatannya itu adalah asyhadu alla ilaha illallah Pak JJ. Ya, kami umat Muslim, kami ingin dilahirkan dengan 2 kalimat syahadat, kami ingin hidup dengan 2 kalimat syahadat, kami ingin mati dengan 2 kalimat syahadat, dan kami ingin dibangkitkan dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadir Rasulullah. Ajaran Islam betul ajaran sesat ke jalan kebenaran, itu yang benar. Bukan sesat ke jalan yang salah, tersesat ke jalan kebenaran. Beda halnya dengan Kristen, tersesat ke jalan yang salah gitu. Bedanya di situ Pak JJ ya. Manusia berasal dari surga. Saya setuju ya Pak JJ ya. Bahkan ada satu puisi yang mengatakan kalau kita itu bukan penduduk dunia, kita itu penduduk dari surga. Betul tidak? Kita turunan penduduk dari surga. Adam alaihissalam pertama kali menginjakan kaki ke surga bersama Siti Hawa. Kita turunannya itu, aslinya itu kita penduduk surga. Nah, bagaimana cara kita untuk menggapai surga? Tentu dengan cara kita beriman, bertakwa. Kita bermain analogi begini Pak JJ ya. Pak JJ percaya sama darah Kristus ya. Sementara homo yang mati secara homo, LGBT itu masuk ke surga atau enggak? Kalau misalkan mereka bilang masuk ke neraka seperti yang Bu Uti bilang, berarti darah Yesus sia-sia tuh. Iya dong, darah Yesus sia-sia. Kenapa? Karena mereka percaya sama Yesus. Yesus juru selamat, Yesus Tuhan. Tetapi kenapa pada saat mereka meninggal tetap mereka masuk ke dalam neraka? Sia-sia pengorbanan Yesus. Darah Yesus jelas itu sia-sia. Betul tidak Pak JJ? Pak JJ tadi bilang sampai ngelantur, Tuhan tidak kelihatan. Memang tidak kelihatan, Allah itu tidak kelihatan. Karena kami pun mengimani Yesus sebagai nabi, sebagai junjungan. Kalau itu mau disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Yesus berucap Pak JJ, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu fakta, itu pernyataannya Yesus. Apa mau ditentang ayat itu? Apa mau ditentang? Yesus itu bukan Allah. Bukti bilang Yesus bukan Allah. Pak JJ langsung kabur kemarin pada saat Dewa mengirimkan voice note. Berani nggak ditentang seperti itu? Yesus itu nabi Pak JJ. Terimalah Yesus sebagai nabi. Insya Allah Pak JJ akan menggapai surga. Tetapi kalau Pak JJ masih menuhankan Yesus, insya Allah Pak JJ satu gerbong, satu kamar, satu sel sama iblis di neraka jahanam. Mahadewa, kok ganti sekarang ke Palamsen? Udah keok omongan kece ya. Iya, Mahadewa, iblis itu musuh yang nyata. Lihat saja yang ingin menguasai negara Indonesia, yang ingin mengusir Jokowi dari istana. Siapa? Iblis itu, wujudnya si manusia. Saya tidak menyebut siapa-siapanya ya. Iblis itu wujudnya manusia, cuman bisa nempel kepada siapa saja. Orang yang tidak mengenal Tuhannya itu akan dipakai oleh iblisnya. Begitu. Pakai apa? Iri hati, membenci, membunuh. Nah, perintah membunuh itu bukan perintah Tuhan, perintah iblis. Itulah sebabnya kalau saudara mengatakan menemukan ayat Al-Quran di mana saja ketemu orang
kafir, penggal batang lehernya. Nah itu iblis yang berkata itu. Pahami ya teman-teman. Oke teman, silakan lanjut dulu. Saya undur diri, ada Zoom dengan teman. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya nanti kalau sudah selesai Zoom. Terima kasih. Baiklah, kalau misalkan toh kita mau menyelesaikan sampai di sini, berarti pertanyaan dan pertanyaan Dewa yang dulu, yang sudah 3 bulan yang lalu, bahkan yang sekarang tidak bisa dijawab sama sekali. Salah satunya Dewa pernah menanyakan yang namanya mana silsilah mengenai Markus, Lukas, Matius, ternyata tidak ada. Pada saat ente bertanya mana ayat keselamatan di dalam ajaran agama Islam, kita dari awal itu membahas mengenai masalah ayat keselamatan. Salah satunya adalah An-Nisa. Itu sudah jelas ya, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah terus pada saat gue bertanya mana ayat keselamatan di dalam ajaran agama Kristen, bahwa Yesus berjanji dengan eksplisit, dengan gamblang, beliau berucap, aku Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen, aku Yesus akan menyelamatkan Bani Katolik dan Bani Protestan. Ternyata ayatnya sampai sekarang pun tidak ada, masih di kantor kelurahan. Baik, kita akhiri Kucuk.